Baik, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, saya Karlina Cahya Sugianti dengan NIM 21040100062 dari kelas 203 Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dengan adanya video ini digunakan untuk tugas pengganti perkuliahan pada tanggal 25 Mei tahun 2022 dengan dosen pengampu Bapak Wiwin Kusuma Atmaja Putra, SPI, MSI. Dan materi yang akan saya paparkan kali ini adalah ekonomi hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Baik, langsung saja. Dalam 2 dekade terakhir, dampak dari kerusakan lingkungan, pemanasan global atau global warming, dan perubahan iklim kian serius dan menakutkan. Terlebih, hal tersebut menimbulkan dampak negatif yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia seperti banjir, rob, pencemaran udara, air, dan tanah, perubahan iklim yang ekstrim, perubahan cuaca yang ekstrim, dan lainnya terjadi di mana-mana. Sejumlah hasil analisis menunjukkan peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim yang disebabkan oleh semakin meluasnya kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia lebih banyak berbasis pada sumber daya alam. Mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan negara lainnya. Sebut saja minyak bumi, gas bumi, batu bara, timah, emas, dan sumber daya alam lainnya. Hal inilah yang menyebabkan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan masih seringkali terabaikan sehingga menimbulkan beragam permasalahan lingkungan seperti pencemaran air dan udara, kerusakan kualitas tanah, kebakaran dan kerusakan hutan, alih fungsi lahan pertanian, dan sebagainya. Kondisi demikian pada akhirnya menjadikan semakin menurunnya produktivitas sumber daya alam dan lingkungan sehingga mendorong timbulnya kantong-kantong kemiskinan pada masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Berbagai pihak menuding penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan termasuk adalah akibat dari strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Strategi dan kebijakan pembangunan nasional lebih mengutamakan pencapaian kepentingan ekonomi semata dibandingkan dengan kepentingan lingkungan dan masyarakat. Bahkan lingkungan dan seluruh sumber daya alam yang melekat padanya serta sumber daya ekonomi masyarakat diakuisisi dan dieksploitasi secara berlebihan oleh negara dan para pelaku ekonomi untuk mewujudkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan laba semata. Meski di satu sisi pertumbuhan laba korporasi dan pertumbuhan ekonomi negara ataupun daerah terus meningkat, namun pada saat yang sama eskalasi krisis sosial dan krisis lingkungan semakin meningkat pula. Permasalahan sosial dan lingkungan yang timbul justru kian kompleks dan membahayakan. Fenomena ini sering disebut sebagai paradoks pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari perilaku ekonomi yang tamak. Sementara itu, titik ideal pertumbuhan ekonomi negara ataupun daerah ketika kenaikan tingkat ekonomi negara ataupun daerah diikuti dengan menurunnya krisis sosial dan krisis lingkungan. Sebagai daerah yang berkembang, contohnya pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senantiasa melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator pembangunan daerah. Adapun pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam rangka panjang
dari daerah untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi institusional dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan akan dapat mendorong kerusakan alam. Sektor kehidupan dan pertambangan yang menjadi penopang DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kontribusi signifikan terhadap kerusakan alam. Pada tahun 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat terdapat 200.000 dari 654.000 hektar atau sekitar 30% total kawasan hutan mengalami kerusakan akibat dari penambangan biji timah ilegal dan penebangan hutan liar. Merujuk dari laporan tersebut, kerusakan kawasan hutan tersebut sudah cukup memprihatinkan dan telah mengganggu kelestarian lingkungan di provinsi penghasil biji timah nomor 2 terbesar dunia. Selain itu, kerusakan hutan menimbulkan berbagai bencana seperti banjir, kekeringan, dan konflik sosial di masyarakat. Fitrah Azhari 2019 dalam penelitiannya menyebutkan emisi gas kaca di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2009 sebesar 232.7115,53 CO2, pada tahun 2011 sebesar 213.025,045 CO2, pada tahun 2016 sebesar 233.093,992 CO2, diproyeksikan pada tahun 2020 mencapai 1.604.291.182 CO2 dan tahun 2030 sebesar 4.433.782.622 CO2 (EXG) emisi gas kaca di Provinsi Bangka Belitung. Angka-angka tersebut menunjukkan emisi yang dihasilkan sektor kehutanan dan lahan gambut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kenaikan emisi terbesar terjadi akibat kebakaran lahan gambut. Faktor yang menyebabkan kebakaran lahan gambut diantaranya adalah sengaja dibakar untuk mengolah lahan gambut atau tidak disengaja karena kekeringan lahan gambut itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena tingkat pembangunan yang terjadi di Bangka Belitung cukup besar sehingga membutuhkan lahan gambut untuk terjadinya pembangunan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk segera dilaksanakan. Oleh karena itu, paradigma ekonomi hijau perlu dikedepankan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Pengertian ekonomi hijau. Maknun 2011 menjelaskan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan harus didasari pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dalam laporan World Commission of Environment and Development pada tahun 1987 yang berjudul Our Common Future, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga untuk masa-masa mendatang. Dalam perkembangannya, dengan semakin gencarnya pembangunan berkelanjutan, maka berkembanglah konsep ekonomi hijau atau green economy sebagai konsep yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan.
Namun, mengingat tidak adanya model pembangunan berkelanjutan yang sama untuk seluruh negara, maka konsep ekonomi hijau dipahami secara berbeda pula dengan mempertimbangkan berbagai kendala pada masing-masing negara. Secara sederhana, pengertian ekonomi hijau dirumuskan sebagai kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan. Sementara itu, United Nations Environment Programme mengaitkan pengertian ekonomi hijau dengan makna ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dengan memberikan pengertian bahwa greening the economy refers to the process of reconfiguring business and infrastructure to develop better return on natural, human and economic capital investment, while at the same time reducing greenhouse gas emission, extraction, and using less natural resource, creating less waste, and reducing social disparities. Dengan demikian, ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Filosofi ekonomi hijau adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan sosial dengan tetap mengurangi resiko-resiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Dalam hal ini, esensi ekonomi hijau sebagai model pembangunan ekonomi yang berbasis pembangunan berkelanjutan. World Commission of Environment and Development dalam laporannya yang berjudul Our Common Future mengidentifikasikan beberapa masalah kritis yang perlu dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan lingkungan dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, yaitu yang pertama, mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kualitas. Yang kedua, mendapatkan kebutuhan pokok mengenai pekerjaan, makanan, energi, air, dan sanitasi. Yang ketiga, menjamin tingkat pertumbuhan penduduk yang mendukung keberlanjutan. Yang keempat, melakukan konservasi dan kemampuan sumber daya. Yang kelima, orientasi teknologi dan mengelola risiko. Dan yang keenam, memadukan pertimbangan lingkungan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, berkembanglah kemudian konsep ekonomi hijau. Konsep ekonomi hijau atau green economy ini menjadi paradigma dalam pembangunan berkelanjutan yang penting dalam menanggulangi dampak perubahan iklim yang terjadi. Ekonomi hijau menjadi jawaban dari ekonomi coklat, yaitu kegiatan ekonomi yang memproduksi banyak karbon. Ekonomi coklat merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan energi secara tidak efisien, tetapi secara sosial tidak cukup inklusif, yaitu tidak melibatkan banyak orang dalam proses pengambilan keputusannya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan bahan tambang dan mineral batu bara misalnya, kegiatan ekonomi coklat sangat dominan. Selain berdampak buruk pada kualitas lingkungan, munculnya kasus-kasus pertambangan di Freeport atau Newmont menunjukkan bahwa secara sosial masih sangat eksklusif, tidak mewujudkan keadilan sosial. Manfaat dari eksploitasi tambang tersebut sebagian besar dinikmati hanya oleh sebagian kecil orang atau kelompok dalam bentuk izin atau hak-hak pemanfaatan yang diperolehnya. Padahal dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut justru ditanggung oleh masyarakat sekitar yang menanggung kerusakan lingkungan. Hal inilah yang ingin diminimalisir atau dihindari melalui pembangunan berparadigma ekonomi hijau.
atau green economy. Selanjutnya adalah ekonomi hijau menurut Cato 2019 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah ekonomi yang berbasis lokal. Yang kedua, pasar dipandang sebagai tempat bersosialisasi dan persahabatan yang menyenangkan di masa berita, di mana berita dan pandangan politik dipertukarkan seperti halnya barang dan uang. Dan yang ketiga, melibatkan distribusi aset dan menggunakan harta warisan yang ditingkatkan dan pajak kapital gains. Yang keempat adalah pajak digunakan juga secara strategis untuk keberlanjutan pembangunan, bukan untuk mempengaruhi kekuasaan dan perilaku bisnis. Dan yang kelima, dipandu oleh nilai keberlanjutan daripada oleh nilai uang. Dan yang keenam, meninggalkan kecanduan pada pertumbuhan ekonomi dan mengarah pada ekonomi steady state. Dan yang ketujuh, ekonomi yang ramah di mana hubungan dan komunitas menjadi pengganti konsumsi dan teknologi. Dan yang kedelapan, memberikan peran yang lebih luas bagi ekonomi informal dan sistem koperasi dan berbasis komunitas yang saling mendukung. 9. Sistem kesehatan yang fokus pada pengembangan kesehatan yang baik dan penyedia perawatan primer berbasis lokal daripada obat berteknologi tinggi dan perusahaan farmasi yang luas. Dan yang ke-10, menggantikan bahan bakar fosil dan sistem pertanian intensif dengan pertanian organik dan berbagai sistem seperti pertanian dengan dukungan komunitas. Sebagaimana telah disebutkan di awal, dampak pembangunan terhadap kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, serta sebagai salah satu upaya untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka ekonomi hijau atau green economy merupakan hal yang penting untuk dikedepankan dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diwariskan kepada generasi-generasi mendatang dan menjadi legasi positif yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Oleh karena itu, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memulai implementasi pembangunan ekonomi hijau. Perumusan beberapa pendekatan tersebut sebagai langkah awal sekaligus memberikan fondasi agar implementasi pembangunan ekonomi hijau dapat dilaksanakan dengan baik dalam waktu dekat. Pendekatan implementasi ekonomi hijau. Grindler mengemukakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi dari kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar dari model Grindler adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka kebijakan tersebut perlu dituangkan menjadi program aksi maupun kegiatan. Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan secara mulus, namun akan sangat tergantung kepada konteks implementasi yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan, strategi, aktor yang terlibat, karakteristik penguasa dan lembaga, serta kepatuhan dan daya tanggap. Mengacu pada pendekatan Grindler sebagaimana tersebut, sebagai langkah awal perumusan pembangunan hijau, setidaknya ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan untuk memberikan fondasi dalam rangka implementasi ekonomi hijau. 3 pendekatan tersebut meliputi: yang pertama, pendekatan aspek hukum yang akan menjadi payung hukum dari implementasi ekonomi hijau, dan yang kedua, pendekatan dokumen perencanaan yang akan menjadi perekat sekaligus benang merah
arah pembangunan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Serta yang ketiga, pendekatan kelembagaan, di mana sinkronisasi kebijakan antar lembaga di provinsi menjadi salah satu sukses faktor dalam implementasi kebijakan, termasuk kebijakan pembangunan ekonomi hijau. Dan yang pertama, pendekatan aspek hukum. Kepatuhan dan daya tanggap merupakan salah satu hal yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Kepatuhan dan daya tanggap akan dapat terjadi apabila terdapat perangkat regulasi yang memadai. Oleh karena itu, dalam implementasi ekonomi hijau di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan perangkat regulasi yang memadai. Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memberikan pengertian atau ciri-ciri ekonomi hijau, namun hanya mengatur mengenai ekonomi lingkungan. Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang PLH menegaskan bahwa instrumen ekonomi lingkungan adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup tentunya masih belum cukup untuk dijadikan kriteria sebagai ekonomi hijau, mengingat ekonomi hijau tidak hanya terbatas pada isu lingkungan semata, melainkan juga isu kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial yang berkelanjutan. Namun demikian, Ida Nurlinda pada jurnal Legal Review berpendapat bahwa dalam konteks penafsiran hukum yang memperluas, maka pemahaman isu pelestarian fungsi lingkungan dapat juga dimaknai termasuk juga isu kesejahteraan dan isu keadilan sosial. Dalam konteks daerah, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Perda tersebut disusun sebagai payung hukum pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana Undang-Undang PPLH. Perda tersebut juga tidak spesifik mengatur mengenai ekonomi hijau, namun secara umum mengatur mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Aspek kesejahteraan dan kelangsungan peri kehidupan masuk dalam kriteria lingkungan yang harus dikendalikan dalam dan dilindungi dari pencemaran dan kerusakan. Penerapan konsep ekonomi hijau pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup saja sebagaimana dikemukakan kiranya tidak cukup. Hal tersebut seyogianya diterapkan pula pada seluruh sektor yang terkait dengan bidang dan atau sektor pembangunan. Lebih khusus lagi pada kegiatan pembangunan yang menggunakan sumber daya alam sebagai bahan dasar kegiatannya. Disinilah arti penting sinergi ketiga pilar ekonomi, sosial, dan ekologi dari pembangunan berkelanjutan, di mana kegiatan pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan lingkungan selain ditunjukkan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, membawa dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi tetap mengedepankan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Yang kedua, pendekatan dokumen perencanaan.
Pembangunan ekonomi hijau tidak dapat berdiri sendiri. Pembangunan ekonomi hijau merupakan dampak dari pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, dokumen perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan merupakan dokumen penting yang akan menjadi key enabler dalam pelaksanaan ekonomi hijau. Dokumen perencanaan inilah yang dalam konteks Gridle merupakan dokumen yang mencakup mengenai strategi implementasi kebijakan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pemerintah daerah memiliki visi dan misi kepala daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta rencana kerja pemerintah daerah. Dokumen tersebut adalah dokumen strategis yang memuat mengenai rencana, target, dan cita-cita pemerintah daerah dalam jangka waktu periode tertentu, sekaligus sebagai pererat dan benang merah arah pembangunan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, pembangunan berbasis ekonomi hijau harus menjadi landasan setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar kedepannya tidak hanya perkembangan ekonomi yang menjadi target dan indikator keberhasilan pembangunan, melainkan juga keberlanjutan pembangunan lingkungan dan kesejahteraan. Sebagai inisiatif dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis ekonomi hijau, maka perlu dibuat peta jalan pembangunan ekonomi hijau yang akan dijadikan sebagai dokumen strategis rujukan penyusunan perencanaan pembangunan agar selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi hijau. Sebagai contoh, pada tahun 2020, pemerintah Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat melalui Bapeda masing-masing provinsi baru saja menerbitkan dokumen roadmap pertumbuhan ekonomi hijau. Kedua provinsi tersebut sepakat bahwa ekonomi hijau merupakan hal yang urgent untuk pembangunan daerah saat ini. Oleh karena itu, perlu disusun dokumen roadmap yang nantinya akan disosialisasikan ke semua stakeholder terkait dan berbagai pihak agar dapat menjadi acuan untuk diinternalisasikan dalam dokumen perencanaan daerah. Dan yang ketiga adalah pendekatan kelembagaan. Meskipun ekonomi hijau sudah menjadi arus utama pemikiran ekonomi, sejauh ini perkembangan ekonomi hijau di Indonesia, khususnya di daerah, masih dalam tataran normatif atau paling tidak belum memiliki proporsi yang signifikan pada sistem perekonomian daerah. Konsep ekonomi hijau belum sepenuhnya menjadi rujukan dalam proses pembangunan daerah. Saat ini, implementasi pembangunan masih didasarkan pada asumsi business as usual. Sebagaimana telah disebutkan, Gridle sudah menyebutkan bahwa kekuasaan dan kelembagaan merupakan salah satu konteks implementasi yang mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan di Indonesia. Isu ekonomi hijau masih terbatas pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam konteks Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini, isu ekonomi hijau masih belum mendapatkan perhatian yang signifikan. Sementara itu, setelah diterbitkannya Perda yang menjadi payung hukum dan instrumen mengukur kepatuhan serta adanya dokumen peta jalan dan kelembagaan yang akan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan ekonomi hijau. Pengelolaan dan pengembangan ekonomi hijau dapat saja berada pada beberapa lembaga yang menjalankan fungsi spesifik seperti perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan tata ruang, pangan, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Namun, perlu
ditunjuk satu lembaga yang akan menjadi fungsi penyelarasan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan ekonomi hijau agar pelaksanaan ekonomi hijau dapat tercapai dengan baik. Sebagai penutup, pembangunan berbasis ekonomi hijau merupakan keniscayaan, mengingat semakin tidak terkendalinya kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan, paradigma pembangunan harus berubah dari pembangunan coklat yang menggunakan energi secara tidak efisien dan secara sosial tidak cukup inklusif menuju ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Meskipun ekonomi hijau sudah menjadi arus utama pemikiran ekonomi, sejauh ini perkembangan ekonomi hijau di Indonesia, khususnya di daerah, masih dalam tataran normatif atau paling tidak belum memiliki proporsi signifikan pada sistem perekonomian daerah. Konsep ekonomi hijau belum sepenuhnya menjadi rujukan dalam proses pembangunan daerah. Jika pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung bermaksud untuk menerapkan ekonomi hijau, setidaknya telah ada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi payung hukumnya. Namun, payung hukum ini tidak akan memiliki dampak signifikan dalam implementasinya. Oleh karena itu, perlu disusun roadmap pembangunan ekonomi berbasis ekonomi hijau yang akan menjadi dokumen acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Diperlukan juga lembaga yang akan menjalankan fungsi penyelarasan, perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan ekonomi hijau agar pelaksanaan ekonomi hijau dapat tercapai dengan baik. Pada intinya adalah dalam implementasi pembangunan ekonomi hijau diperlukan seperangkat aturan main, dokumen strategis, peran figur dan institusi, bahkan sosialisasi dan internasionalisasi agar dapat diterima dan dilaksanakan secara baik oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekian pemaparan materi saya tentang ekonomi hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya untuk Provinsi Bangka Belitung. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, kekurangan, atau apapun yang telah saya lakukan yang disengaja maupun tidak dalam video pembuatan tugas untuk memenuhi penggantian perkuliahan pada tanggal 25 Mei tahun 2022, pemenuhan tugas pengantar ilmu dan teknologi kemaritiman. Saya memohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.